Nah, ini ada orangnya. Assalamualaikum Ya, ini yang warahmatullahi saya undang. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bang Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Nah, Oke, mungkin langsung aja dari langsung Bang saja Bamtri ini nih ya. ya, Dia Hina. sudah jelasin, ya, sudah jelasin Iya, tadi juga. Mungkin, ya, oke oke. Terima kasih Akhi Julius dan Bang Alayubi. Jadi langsung aja ya, ini laptop Anda ini udah mau habis baterai nih soalnya. Jadi gini ya, eh malam tadi habis Isya itu langsung tidur. Jadi pas subuh, ba'da subuh itu dapat pesan dari Akhi Clown. Kata beliau jam 12 itu ya, beliau kirim screenshot ke Ana. Mungkin bisa Ana share aja ya. boleh. Hmm, oke. Diperbesar Bang Julius. Nah, ini jam 12 malam Akhi Klon kirim ya. Katanya Assalamualaikum Akhi, what happened dengan channelnya? Ana juga nggak tahu karena udah tidur ya kan. Ternyata Ana lihat-lihat ini kan, oh ini kan eh, channelnya saya gitu kan, tapi kok logonya udah berubah, udah logo itu ya kan. Kemudian ini ada sedang live, penontonnya cukup banyak gitu ya, 872 orang. 1000 ya, Ini 1000. mungkin teman-teman, ya ada seribuan bahkan nanti akhirnya yang nonton itu. Nah mungkin mereka bertanya-tanya ini kok kenapa channel Bamtri kontennya beginian gitu ya. Nah ini nggak tahu ini apa kontennya, tapi kata Akhi Klon ini eh, berkaitan dengan dunia kripto katanya kripto. Anda nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ya saya akan menampilkan sebuah video pemberitahuan atau konfirmasi perihal channel saudara muslim kita, yaitu channel Bamtri ya, yang barusan kena hack oleh hacker ya, dan pada akhirnya channel tersebut dihapus oleh pihak YouTube. Nah tentunya ini suatu keprihatinan tersendiri bagi kita, terutama karena kita sesama umat muslim, dan yang kedua adalah sesama mempunyai channel Islam untuk berdakwah ya, mengguna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta untuk menyampaikan kebenaran Islam. Dan tentunya juga ini sebagai warning bagi teman-teman dan saudara yang lain yang mempunyai channel Islam untuk berdakwah juga, supaya kedepannya lebih berhati-hati ya. Dan apalagi kita memang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa terhadap diri kita masing-masing ya, apalagi ini adalah di dunia maya. Nah dengan terkait hal tersebut, maka dari itu marilah terlebih dahulu kita simak ya keterangan atau konfirmasi secara langsung oleh yang bersangkutan, yaitu Bamtri channel ya, dan juga ditemani oleh saudara mu'alaf kita Hidayah Mu'alaf channel dan juga Al Ayubi. Nah untuk kedepannya tentunya Bamtri akan terus menyuarakan kebenaran Islam ya, dan mengganti akun lamanya dengan channel baru yang bernama Bamtri Official. Nah untuk itu marilah kita sama-sama khususnya
para pendukung channel Salam Satu Akidah untuk ikut memberikan support atau dukungan ke channel baru BAM Tri tersebut. Nanti saya akan sertakan link deskripsinya. Silakan diklik dan kita dukung channel beliau. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana dan apa yang terjadi sebenarnya dengan channel BAM Tri tersebut. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita dengar penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daemolaf Channel ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang seperti biasa akan pulang dengan rasa malu. Ya, di sini saya ingin mengumumkan ya sebuah pemberitahuan di mana channel Bang BAM Tri ya, BAM Tri Channel itu kena hack tadi malam ya, tadi malam kena hack dan ini pagi ini tidak bisa diakses lagi karena sudah dihapus sama YouTube ya. Sudah dihapus sama YouTube karena saat akun tersebut dihack, yang menghack akun tersebut mengupload ya atau melive-kan video-video yang berbahaya, yang dianggap YouTube berbahaya sehingga YouTube terpaksa harus melakukan strike dan juga penghapusan akun karena dianggap kamu membuat konten yang berbahaya bagi penonton ya, jadi dihapus oleh YouTube. Ini cara-cara yang keji dan tidak benar, dan ternyata yang menghacknya itu berasal dari Pekanbaru ya, terdata dari Pekanbaru. Ini sadis sekali gitu ya, sesama orang Indonesia, karena biasa kita tahu yang suka hack itu kan dari luar ya, bukan dari Indonesia. Jadi akunnya Bang BAM Tri ini dihack sama orang dari Pekanbaru, dan kejadiannya tadi malam sehingga Bang BAM Tri nggak tahu gitu kalau dia punya YouTube udah direbut orang ya. Orangnya pintar, dia gunakan momen saat malam hari, yaitu jam 12, jam 1 malam tadi ya. Jadi jam 1 lewat Bang BAM Tri kan udah tidur ya, dia udah tidur, jadi nggak tahu kalau ID-nya itu udah direbut sama orang, dan ya kasihan sih sebenarnya karena ini akun yang luar biasa ya, sudah banyak pendukung, udah banyak yang nonton juga. Karena itu di sini saya umumkan bagi teman-teman ya, boleh kiranya mendukung channel baru Bang BAM Tri, yaitu BAM Tri Official. Linknya ada saya tulis di deskripsi. Jadi linknya saya taruh di deskripsi. Ini channel barunya Bang BAM Tri. Jadi Bang BAM Tri lagi mengajukan banding untuk mengambil kembali channel dia yang lama ya, memohon untuk dikembalikan channel dia yang lama karena alasannya itu dihack. Cuman itu lagi diproses sama YouTube ya, kita nggak tahu apapun keputusan YouTube. Jadi kita ambil ini ya, persiapkan untuk kemungkinan terburuk. Jadi persiapkan untuk kemungkinan terburuk, yaitu kalau nggak dikembalikan mau ngapain gitu. Bang BAM Tri akan fokus dengan channel barunya juga, yaitu BAM Tri Official. Linknya ada di bawah. Ya, ini sekedar pengumuman. Jadi kalau teman-teman yang hari ini nonton Bang BAM Tri udah nggak bisa ya, mungkin teman-teman ada yang lagi ngetes juga, ternyata udah nggak bisa diakses. Jadi orangnya pintar gitu, dia nge-hack terus diganti namanya jadi Algoran, nama channelnya diganti jadi Algoran, ya terus di live-kan sama dia. Ada video kemarin yang saya nonton juga ya, itu video bule atau apa gitu, lagi menjelaskan apa, saya nggak nonton, cuman saya ada lihat gitu, ini kok beda gitu Bang BAM Tri-nya kan, rupanya itu lagi dikerjain sama orang. Ya, jadi saya share aja yang dibuat oleh Bang BAM Tri ya. Ya, jadi ini ya, pertama dia punya akun sudah dibobol ya, sandinya udah dibobel, dan dia punya gambar pun udah berubah, ini jadi Algoran ya, bukan BAM Tri lagi. Ini logonya logo Algoran ya, nama channelnya diubah jadi Algoran, dan Bang BAM Tri juga dipanggil udah Algoran gitu kan. Nah, ini waktu dibobol gitu kan, dibobol, terus Bang BAM Tri akunnya tadi malam jam 1.30 ya, itu sudah dihapus. Kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang ya, berulang gitu. Udah ditegur sekali, diupload lagi, ditegur lagi, diupload. Kami menyadari bahwa hal itu mungkin sangat mengecewakan bagi Anda.
namun sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa YouTube merupakan platform yang aman bagi semua pengguna. Jadi kami merasa bahwa suatu channel melakukan pelanggaran serius terhadap kebijakan kami akan menghapusnya. Nah, jadi namanya Al-Quran dalam kurung project. Ini kasihan ya, jadi bukan Bang Bantri yang makan, tapi dia yang kena getah. Ya, channelnya dihack sama orang yang tak bertanggung jawab. Nah, ini suatu kabar yang buruk ya, di mana sebelumnya Bang Bantri itu udah di strike ya sama orang juga ya, udah di strike sama si Emen ya kalau nggak salah yang nge-hack tuh yang apa yang strike Bang Bantri itu pertama Emen, terus ini kena lagi gitu kan. Kita nggak tahu ini siapa yang nge-hack, tapi yang jelas ini orang parah gitu ya. Ini tunggu ya, saya share lagi. Ya, jadi ini ya laporannya ya. Anda yang mencoba login ya, jadi dia punya email direbut oleh ini. YouTube-nya direbut oleh Bambang Trisno Gmail gitu kan. Bambang Trisno namanya Bambang Menteri. Ini Bang Menteri, nama email aslinya Bambang Trisno ya. Ini Bang Menteri. Terus ini ada yang mencoba login yaitu dari Android 9 di Kota Pekanbaru. Ya, sayangnya saat itu Bang Menteri nggak tekan ini gitu karena dia lagi tidur. Waktu email ini masuk dia lagi tidur gitu. Notifikasi ini masuk dia lagi tidur, jadi dia nggak bilang itu bukan dia gitu. Jadi terlanjur masuk orangnya langsung mengupload video yang nggak benar ya, langsung terlanjur dibaca oleh YouTube dan dianggap sebagai pelanggaran, langsung dianggap sebagai pelanggaran dan langsung dicabut akunnya. Ya ini luar biasa ya. Orang dengan niatnya gitu ya, dengan niatnya benar-benar ingin menghapus ya channel Muslim gitu ya, channel Muslim. Jadi parah gini. Jadi bukan tujuannya itu nyari duit atau nyari apapun, tapi memang mau matikan channel orang aja. Ini kan artinya ada ini ya, niat banget orangnya gitu kan. Kalau kita biasa kan kayak contoh kita mau ngambil channel orang nih, pasti ada niatnya adalah kalau nggak ngancam minta duit atau kita rebut dia punya Google AdSense ya, kita curi pendapatannya. Ini enggak gitu, cuma untuk niat matikan channel orang gitu. Ambil terus matikan. Jadi memang saya rasa ini orang punya dendam atau memang nggak senang dengan Bantri Channel. Ya, dengan Bantri Channel nggak senang dan ini kenapa bisa terjadi ya? Ini kenapa bisa terjadi? Mungkin saya sharing supaya teman-teman nggak mengalami hal yang serupa ya. Jadi Bang Bantri mendapatkan email ajakan kerjasama. Jadi ada email masuk mengajak dia kerjasama. Dan domainnya itu domain yang nama perusahaan. Jadi misalnya contoh Aprilia gitu kan, Aprilia. Tapi kan biasa aprilia@gmail.com, tapi ini enggak nama perusahaan tuh. Ya, dia namanya nama perusahaan. Aprilia@namaperusahaan.com gitu. Jadi Bang Aprilia pikir oh ini dari perusahaan yang bonafit gitu kan. Ya, benaran dari perusahaan. Jadi pengen dibuka gitu. Begitu dia klik link yang dikasih kan gitu. Kami mengajak Anda bekerja sama. Ya. Kalau berminat ya udah diklik link itu, diklik ya udah nggak ada terjadi apapun. Jadi Bang Bantri pikir ini orang kerjain atau apa gitu kan. Dan saat itu channelnya sudah dihack rupanya gitu. Karena itu namanya Python ya. Itu coding yang ditanam di dalam dia gitu. Ya. Jadi dia punya virus itu ditanam di email itu. Jadi begitu kita klik link tersebut ya, dia akan mengcopy atau bisa masuk ke tempat kita. Waduh, ini saya diserang lagi. Nampaknya, ini suara saya jelas nggak? Karena turun lagi nih dia punya signal. Halo, bisa tolong kasih tahu? Harusnya ada baik. Ya, jadi ada email masuk, kalau kita klik link itu, orang itu akan bisa masuk ke email kita. Cuman kalau kita ya, kita langsung cepat tahu, kita akan rebut balik gitu kan. Kita langsung rebut balik dia punya channel, karena kita tahu kalau channel kita lagi diambil. Dan ID channel itu kan sinkron dengan nomor HP ya. Sinkron dengan nomor HP, jadi nggak mungkin orangnya bisa ngambil kita punya akun selama nomor HP masih sama kita. Kalaupun dia berhasil masuk, kita tinggal ubah password atau menendang dia keluar. Ya, kalau nggak tendang keluar ya udah kita rubah password. Kita rubah password melalui ganti password. Karena kan yang penting nomor HP aktif dan masih sama kita. Orang nggak akan bisa rebut.
Tapi kalau kejadiannya seperti Bang Bamtri kan memang dia nggak pengen rebut, gitu ya. Mereka bukan mau rebut dia punya YouTube, tapi memang mau matikan YouTube dia gitu. Tujuannya matikan. Nah, jadi ini yang kelewatan gitu ya, kelewatan niat sekali untuk merebut akunnya mematikan akunnya Bang Bantri. Jadi Bang Bantri karena tidak sengaja gitu ya, dia klik link itu, terus orangnya juga nggak langsung ngambil ya, dia biarkan sampai malam, begitu udah malam baru dia masuk ya, saat Bang Bantri udah tidur, masuk langsung nggak upload video yang nggak benar. Jadi ini mungkin jadi pelajaran kalau ada email-email yang nggak jelas gitu ya, ada email-email yang masuk, walaupun tuh email-emailnya tuh dari uh, domain yang bonafit gitu kan, bahkan mungkin dari misalnya doni@astra.com gitu kan, atau @pln.com atau Pertamina. Hati-hati juga itu kalau linknya kira-kira nggak jelas, ya mending jangan dibuka gitu. Kalau dibuka pun jangan pakai perangkat yang connect dengan sesuatu yang penting. Jangan connect dengan yang istilahnya kita miliki yang uh, penting-penting atau connect dengan uang atau YouTube atau apapun gitu. Ya, ini memang sengaja dilakukan. Oke, ini ada Bang Alayubi nih. Assalamualaikum buat Bang Alayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini terjadi ya Bang ya, akun Bang Bamtri dihapus sama YouTube karena akunnya tadi malam dihack sama orang, ya diambil sama orang, masuk orang lain, terus dia upload video yang nggak benar gitu. Iya, iya. Barusan saya telepon ya, Bamtri. Katanya semalam sekitar jam 12, Ya, jam 12 sampai jam 1. itu akunnya eh, itu akunnya dibajak dan anehnya di handphonenya itu nggak ada notifikasi. Biasanya kan kalau ada orang lain login ke email ke email Kadang kita telat ya, Bang, ke itu akun kadang kita telat. itu kan biasanya ya Kadang bisa telat. enggak, biasanya kalau kalau HP saya ini ada apa namanya, akun saya, channel saya ada, ini ada orangnya. Assalamualaikum Ya, ini memang warahmatullahi saya undang. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Bamtri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Nah, Oke, mungkin langsung aja dari langsung Bang saja Bamtri nih ini ya. Ini Akhina. sudah jelasin tadi. Iya, Bang tadi Bamtri juga. ya, oke oke. Terima kasih Akhi Julius dan Bang Alayubi. Jadi langsung aja ya, ini laptop Anda ini udah mau habis baterai ini soalnya. Jadi gini ya, eh malam tadi habis Isya itu langsung tidur. Jadi pas subuh, ba'da subuh itu dapat pesan dari Akhi Clown. Kata beliau jam 12 itu ya, beliau kirim screenshot ke Ana. Mungkin bisa Ana share aja ya. Boleh. Oke. Diperbesar Bang Julius. Nah, ini jam 12 malam Akhi Klon kirim ya. Katanya Assalamualaikum Akhi, what happened dengan channelnya? Ana juga nggak tahu karena udah tidur ya kan. Ternyata Ana lihat-lihat ini kan, oh ini kan eh, channelnya saya gitu kan, tapi kok logonya udah berubah, udah logo itu ya kan. Kemudian ini ada sedang live, penontonnya cukup banyak gitu ya, 872 orang. 1000 ya, Ini 1000 mungkin lebih. Ya. teman-teman, ya ada seribuan bahkan nanti akhirnya yang nonton itu. Nah mungkin mereka bertanya-tanya ini kok kenapa channel Bamtri kontennya beginian gitu ya. Nah ini nggak tahu ini apa kontennya, tapi kata Akhiklon ini eh, berkaitan dengan dunia kripto katanya kripto. Anda nggak tahu tadi tanya sama Akhiklon, kemudian beliau jelaskan ya itu kayak mining mining Bitcoin katanya ya. Anda nggak tahu dunia-dunia yang begituan ya kan. Eh, Ana udah curiga nih, wah ini udah dihack ini kayaknya nih. Dan ternyata benar, Aki. Ketika Ana buka pesan di YouTube, ini kan, kita buka aja lah ininya ya, emailnya ya, biar jelas. Bentar, Ana klik dulu, share dulu emailnya. Ana kaget gitu kan, kok logonya udah berubah dan kontennya begitu ya kan. Nah ini Ana langsung buka email, dapat email dari YouTube. Nah,
Ini jam 1:30 dini hari ya. Ini email pertama dari YouTube, katanya Algoran Project kami telah menghapus channel Ana ya. Nah, panggilan Ana pun di YouTube itu udah berubah jadi Algoran Project gitu. Artinya dia ubah dulu itu namanya, nama akunnya, baru dia nanti ini ya hapus semua konten yang ada di YouTube itu, lalu ya upload konten-konten yang menurut YouTube berbahaya. Kemudian ini email yang kedua, pemberitahuan kenapa dihapusnya itu. Nah, konten Anda melanggar pedoman komunitas YouTube dan telah dihapus katanya. Dianggap merugikan dan berbahaya katanya. Ini kan lagi-lagi kan dipanggilnya Algoran Project, nggak tahu saya ini siapa, ya kan. Nah, ternyata Iwan Villa eh setelah saya cek buka handphone dia kan akun YouTube saya itu pakai 2 langkah gitu. Keamanan 2 langkah, harus ada notifikasi. Dan ternyata benar gitu. Setelah saya cek ada 2 notifikasi. Nah, saya perlihatkan lah ya biar jelas gitu. Halo Bang. Nah, ini Nah, ya ini. Ini ada pemberitahuan di handphone. Minta ini dia. Bentar, bentar. Nah, tadi saya udah ini. kasih nampak juga itu Bang yang Abang share. Iya, ini minta di ini. Ini laptop saya kayaknya hampir mati nih. Ya, Boleh boleh. di Ini ya udah kita daerah ya ini juga ini Bang. Kita langsung ngobrol aja. Ini Android kan 9. Padahal yang saya pakai bukan itu, bukan Android 9. Kemudian, nah ini bukti bahwa akun kita itu dibobol, Iwan Villa ini. Ubah 2 sandi yang telah dibobol katanya. Ya siapa pelakunya kita nggak tahu. Saya sepakat sebutnya Oten saja, orang tolol ya kan. Kata Aki Julius, orang tolol emang nekat. Ya ini buah kenekatan mereka. Mereka nekat melakukan apa saja gitu kan. Mungkin itu saja untuk informasinya, Aki Julius, silahkan. Oke, mungkin saya nanya bentar nih. Ini nggak salah kan gara-gara Bang Bantri ada ini ya, ada penawaran yang Bang Bantri klik ya dari email gitu ya, sehingga dia bisa menarik data Bang Bantri dan mengirimkan virus. Ini kapan kejadiannya Bang Bantri? Ini baru tadi malam ya. Tadi malam itu sebelum Ana ini eh tidur ya Ba'da Tidur. Isya itu ada ya ada email dari apa katanya manajemen Hmm. program YouTube katanya kan. Kemudian kayaknya iklan katanya iklan YouTube berbahasa Inggris maksudnya ya gitu eh, untuk Menawarkan kerja kerjasama. Domainnya menawarkan apa itu? kerja. Domainnya coba kita share ya. Domainnya kayak media-media apa gitu. Karena domainnya itu meyakinkan ya anak klik gitu. Ternyata setelah diklik itu Nggak nggak terjadi ada apa-apa apa-apa. ya. Ya Ya. ini kan kerjaan hacker ya kan. Mereka mau masuk ya bagaimanapun cara yang mereka lakukan ya itu. Coba ya. Jam 8 kalau nggak salah jam 8 malam. Nah ini dari Lisa Manajemen. Penawaran kerjasama untuk saluran YouTube Nggak ada Bamtri Bang. katanya. Belum ada Bang. Belum ada Bang Bantri. Ini masih gambar yang tadi. Mungkin diganti dulu gambarnya. Oh di stop dulu. Ya. Udah kan? Di tempat kita masih yang Udah. tadi 2 langkah, yang 2 langkah. Ini fotonya belum berubah. Di share-nya salah gitu, tukar yang lain gitu. Ada Oke yang coba. biasa kalau share 2 kali ditutup dulu yang satu, baru yang lain. Ya. Oke oke. Ya, jadi Udah. karena ada email dari perusahaan gitu, jadi Bang Bantri kira itu kerjasama. Jadi dia coba teks, ngeklik ya. Iya. Habis itu nggak Ini. apa, dikiranya Nas ini cuma penasarannya ngerjain. ini namanya ini perusahaannya apa gitu kan? Hmm. Nih, udah kelihatan ya? Belum Bang, coba yang ini belum Oh, nggak juga Bang, ini kelihatan. masih yang tadi. Share screen-nya diganti yang baru, coba ditutup dulu yang tadi, di stop share.
Nah, udah stop baru buka lagi. Oh, katanya so everyone can see and hear you katanya. Ini apa pengaruh sama ini ya? Sama karena baterai laptop. Laptopnya Enggak Bang, habis coba ya. share lagi. Kadang-kadang bisa nyangkut gitu dia, karena share yang tadi masih ada. Sudah? Coba, sudah? Udah nih, baru belum belum lagi putar. Nah nih ya, penawaran kerjasama ya dari Lisa Manajemen. Eh, bisa Ya ini. di-zoom kan Bang nggak? Di-zoom kan Jam nama ini. 8. Jam 8. 12 jam yang lalu, jam 9 gitu lah ya, jam 9 malam. Jam 8, 29 menit. Ya, jam 8 malam. Habis sholat Isya ini Ana buka. Nah ini, Hi, I'm Lisa, manager of the Dragon Lord Agency, and I would like to offer you. Intinya dia mau kerjasama di bidang ini katanya, promosiin game online Jam. Nah, Ana penasaran sama ininya, Steam Pack-nya ini. Ana klik yang ini, Hmm. halaman ini. Nah, ternyata setelah diklik nggak ada apa-apa isinya. Ya, Ana karena nggak ada apa-apa isinya, ya udah ditinggal aja. Ternyata, ternyata ya efeknya mungkin itu Udah ya. diambil ya, Dan tapi ya dia ini masuk. dari apa? Dari Singapura ini. Nah, ini kan Hmm. Singapura tuh. Kontak Ini information ini nih. ngarang-ngarang. Jalan ya handphonenya. Jadi memang ada Ya, yang ginian Bang, ini udah karena lama yang gituan. Jadi saya kalau email ke orang tuh saya bisa pakai mau dari email siapa saja. Misalnya contoh Bang Alayubi namanya alayubi@gmail.com. Saya bisa pura-pura kirim ke Bang Bantri pesan dari Bang Alayubi, seakan-akan itu dari Bang Alayubi. Bahkan domainnya perusahaan juga tapi bisa. kita Domainnya misalnya Astra kan, astra.com. Saya juga bisa, misalnya ada alayubi@astra.com. Saya bisa bikin juga gitu sama persis. Sehingga Bang Bantri malah bisa berpikir itu dari teman Bang Bantri. Memang ada oh aplikasinya gitu itu. ya. Meskipun, meskipun kita dari dalam negeri bisa pakai itu ya, Dari mana aja bisa Bang. Jadi itu domain. memang ada aplikasinya bisa niru gitu, bisa niru. Jadi contoh Pokoknya Bang akunya Bantri tetap sering dalam email sama berarti ya. siapa gitu. Saya pura-pura jadi orang itu. Oh iya, berarti pelakunya tetap orang dalam berarti kan? Ya ini kalau ini kan jelas dia nggak senang sama Bang Bantri kan, karena dia bukan nyari duit kan, tujuannya untuk matikan channel doang. Iya, karena memang dari kemarin-kemarin itu ya saya lihat komentar-komentar dari Oten itu ya itu mau mau apa? Bagaimana channel-channel Muslim ini hilang katanya. Mereka kan selalu berkor-kor gitu. Sejak ada dunia YouTube katanya kan, semuanya terbongkar. Yang ternyata terbongkar itu kan mereka sendiri, ajaran mereka sendiri. Akhirnya mereka berusaha menutup akun-akun YouTube kita ya kan. Ya. Nah, Ya, ini jadi Aki bagi teman-teman lihat jangan lupa dukung channel baru Bang Bantri ya. Itu linknya sudah saya taruh di deskripsi. Silakan diklik ya. untuk channel baru Bang Bantri. Ya, Afwan Akhina. Oh, dan juga Sama-sama. ini jangan lupa dukung juga channel Bang Alayubi yang baru, Mualaf TV ya. Ini Mualaf TV juga channel baru Bang Alayubi, tolong didukung karena yang lama udah kena dismonet ya, udah kena dismonet dia, kena turun pangkat. Dari Bang Bantri nih rencananya gimana Bang? Udah banding ya? Ya, udah banding. Tadi udah dijawab sama YouTube. Nah, Jadi selama nunggu share lagi. banding ini apa yang mau dilakukan Bang Bantri? Apakah nanti fokus dulu ke channel yang baru ini atau gimana? Atau nunggu? Ya, dakwah itu kan tidak melihat waktu ya, Aki. Kapan Hmm, kita bisa, ya kita teruskan saja dakwah ini dimanapun, kapanpun gitu. Ya kalau channel utamanya nggak ada, ya kita masih bisa berdakwah di channel yang ini dan yang di baru ini. channel masih bisa ya kan? Iya. Jadi ini Bang Bantri akan tetap menyuarakan ya, akan menyuarakan kebenaran dan di channel barunya ini. Jadi teman-teman jangan lupa Ya, subscribe insya supaya Allah. bisa tahu dakwah-dakwah dari Bang Bantri ya, jangan sampai ketinggalan. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman gimana nih? Ada Bang Ya. Palen ya sebelumnya Salam dan ada Bang Sijabat juga. Selamat pagi. Oke, dari Bang Palen ada yang mau disampaikan Bang atau ingin dikabarkan? Ya, jadi ini
udah pasti kerjaan Oten gitu. Dulu gua di Kristen ya, di grup Kristen itu kalau nggak suka sama channelnya Muslim, itu mereka rame-rame ngebom sampai channel itu di take down. Ya karena gue bisa ngomong begini ya karena gue dulu kan Kristen kan gitu, di grup debater Kristen gitu. Jadi ya gitulah mereka kalau kalah dialog yang diserang channelnya. Pokoknya mau nggak mau channel itu harus take down. Gak sering kejadian kayak begitu bro. Iya, Dulu siapa aja benar yang Bang Valen tadi, Aki Julius. Jadi kemarin itu kan karena kita reaction videonya Emen Record, Cemen Record ya. Anda sebetulnya ambil video dari Bang Rudi Yohanes. Nah, tapi di strike, tapi kan ini. ya videonya dari Rudiones tapi yang nyetrek malah Emen gitu ya. Dia main lapor manual artinya itu. Oke, ini mungkin Bang Bantri habis baterai ya. Dia habis baterai dari suara baterai terus ini. Ya ini yang ginian memang kita harus siap gitu, harus siap karena ini di dunia maya ya apapun bisa terjadi. Ya kita bisa dilaporin dan ya termasuk di HMC ini ya, nih channel HMC juga udah dilapor dalam jumlah banyak. Biasanya ngelapor paling 3-4 orang atau berapa orang dalam seminggu. Ini tiba-tiba mereka mendapatkan laporan dalam jumlah banyak sehingga YouTube mau nggak mau harus memeriksa channel HMC secara manual. Dan kemarin sudah keluar laporannya, mereka tetap mengatakan hasil penelusuran mereka mengatakan setiap HMC upload video atau live video itu akan ditahan untuk ditinjau selama 5-7 hari. Ya, setiap video yang saya keluarkan 5-7 hari akan ditinjau dulu sebelum dipastikan itu layak atau tidak atau dicabut. Jadi saya bilang kalau 5-7 hari ya ngapain lagi gitu kan? Karena kan orang udah nggak nonton, jadi maksudnya bukan nggak nonton, maksudnya yang nonton udah dikit karena biasanya orang nonton saat kita upload itu baru nonton gitu kan, nanti udah ada video berikutnya nonton yang baru. Jadi saya bilang kalau 5-7 hari kelamaan gitu kan. Mereka bilang itu udah keputusan setelah peninjauan yang pertama mereka lakukan. Jadi saya dikasih pilihan antara naik banding atau membiarkan. Jadi saya pikir udahlah saya naik banding lagi gitu. Saya naik banding lagi karena saya merasa ini kok nggak adil gitu kan. Toh kayak si Paul Jang atau yang lain nggak ada apa-apa. Padahal itu jelas-jelas lebih parah gitu kan menghujat itu. Ya di kita cuma memberitakan kebenaran walaupun kadang-kadang ada debat-debat itu yang kayak debatnya kasar gitu ya, omongan-omongan yang kasar itu keluar oleh narasumber waktu emosi gitu, atau emosi kan, ada yang gituan. Jadi ini agak kacau gitu, tapi saya pikir ya udahlah. Saya memang punya channel yang kedua yaitu Kisah HMC dan bahkan saya ada buat lagi yang namanya channel Pendeta HMC. Cuman kalau saya mau live dari sana memang secara materi lebih untung ya. Kalau live di sana kan tetap dapat iklan. Tapi saya pikir selama live nggak apa-apa di HMC karena HMC lebih luas jangkauannya. Saya tetap di HMC, selesai live baru saya pindahkan di Kisah gitu. Ya. Cuman di sini saya mau bilang ya itulah bukti kita berjuang ya. Kita nggak peduli dengan hal itu. Bukan karena HMC ini dari pengawasan maka saya tinggalkan. Nggak, saya akan tetap suarakan gitu. Ya, walaupun teman-teman Oten mungkin makin ngamuk gitu kan. Oten ngamuk merasa wah kita diserang gitu kan, merasa ditelanjangi ya, Alkitabnya ditelanjangi sehingga mereka kesusahan, bahkan ada beberapa pendeta udah babak belur gitu kan, berapa pendeta babak belur, dia punya jemaat turun gitu, perpuluhannya habis gitu. Tapi ya ini kebenaran, lu mau nipu orang sampai kapan gitu. Oke, mungkin dari Bang Sijabat nih ada yang mau disampaikan Bang, tumben nih muncul lagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Sijabat. Ya, intinya sih kalau menurut saya sih selama kita menyampaikan suatu kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan, ngapain takut mau dia dihack, mau diapain itu biarin aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jatuhnya kita pun walaupun berbeda pandangan, berbeda keyakinan, kita kan hanya di sini hanya untuk mengkaji kan. Artinya mengkaji itu mencari yang terbaik. Jalan itu mana sih yang benar kan gitu kan. Masalah orang mau menerima apa tidaknya itu tergantung manusianya. Biarlah orang yang menilai, menentukan jalan pilihannya. Tetapi semua kebenaran itu perlu kita uji. Karena
tanpa pengujian suatu kebenaran, bagaimana kita mau bisa percaya? Contoh, kenapa dibilang mencuri itu dosa? Kalau kita kaji, mencuri itu karena apa? Mengambil hak orang lain, dan itu tidak baik. Tapi kalau kita tidak tahu arti mencuri, makna mencuri itu, terus kita meyakini mencuri itu tidak boleh, ya itu sama aja kita ibarat beli sesuatu dalam karung, beli kucing dalam karung gitu loh. Maksud saya begitu Bang, yang penting kita selama kita benar, mau dihack, mau diapain, biarkan saja. Sekalipun ada dari kepolisian dari manapun itu, kalaupun ibarat tidak menerima pernyataan kita, ya kan, bisa diuji nanti di pengadilan kok. Oke. Jadi jangan pernah takut mengatakan kebenaran, itu aja. Iya, kita nggak pernah takut kok Bang. Kita siap maju terus ya, maju terus, kita suarakan terus. Walaupun satu mati tumbuh 1000 ya, akan ada yang lain-lain yang tumbuh. Oke, dari Bang Alayubi, tanggapannya Bang? Ya, Bang Julius, jangankan punyanya Bamtri ya, yang sudah hampir 50.000 dengan Bang Julius yang sudah 35.000. Channel saya saja yang 12.000 itu sering sekali dibal-bal Bang Julius. Kok dibal-bal pula Bang? Iya beneran, sering sekali dibal-bal. Channel yang kecil punya saya 12.000 dibal-bal, apalagi yang sudah besar. Itu aja sih. Oke, dari Bang Falan kira-kira ini apa yang harus dilakukan ya kalau udah kayak gini? Halo Bang Falan. Ya, jadi saya lihatnya gini Bang Alayubi. Kalau Bang Alayubi saya juga nggak tahu ya, karena strike 3 kali nggak salah kemarin. Oke, dari Bang Falan, pandangannya Bang, apa yang harus kita lakukan ini kalau udah terjadi yang gini-ginian? Ya sebisa mungkin kita punya apa ya, serep ya, akun serep gitu. Jangankan yang banyak, punya gua 1000 aja, mau monetisasi aja udah diserang. 1000. Diserang gimana nih? Biasa pelaporan. Dulu waktu gua di grup WA Kristen, waktu gua masih Kristen tuh, itu yang paling diserang itu channelnya Sinandar tuh. Jadi satu grup Kristen itu ngirim link ya. Nih link, udah ajar itu link. Bikin laporan apalah itu udah biasa kalau di grup Kristen kayak begitu. Terkoordinasi Itu ya, ada terkoordinasi gitu. Iya. Di GOD ya, Bang Valen? Dulu waktu itu apa ya, di grup Kristen itu GOD kan grup debat. Ini grup yang khusus Kristen doang. Bang Julius, Bang Valen ini dulu semenjak masih Kristen, Bang Valen ini sering berantem dengan saya di grup WA ini. Kalau sekarang sering apa? Sering ciuman sekarang? Sering pelukan? Masih berantem atau pelukan sekarang? Ya kalau dulu gitu, kalau sekarang gimana? Kan orang penasaran juga kalau udah bilang gitu. Sama aja. Enggak lah. Jangankan channel YouTube, Facebook aja banyak yang diserang. Akhirnya Facebook itu jadi hilang. Ya, karena memang ya ini strategi mereka ya beda-beda gitu kan. Kalau di saya gara-gara kemarin waktu saya bilang Kristen Jahanam dan Oten itu adalah orang tolol emang nekat, itu mungkin ngamuk ya. Kalau sebelumnya masih ngamuk-ngamuk beberapa orang, tiba-tiba nih ngamuknya berjamaah kita bilang ya. Ngamuknya berjamaah langsung bikin laporan ke YouTube untuk saya punya luar biasa banyak ya. Sampai YouTube pun bilang mau nggak mau karena laporannya banyak mereka harus memprosesnya. Ya, memang nggak bisa di take down, tapi jadi dipantau gitu. Jadi kesal juga gitu kan, setiap live langsung nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, lama-lama di take down. Nah, saya pikir kalau saya mau istilahnya fokus ke channel yang kedua bisa aja. Cuman saya pikir udahlah biarin aja. Toh kita buktikan kita nggak cemen ya, kita nggak cemen kayak si Emen ataupun channel Kristen lainnya. Ini ada Bang Emen, bagaimana Bang? Assalamualaikum sebelumnya buat Bang Emen baru join. Saya udah mau tutup malah nih, mau live di tempat yang baru gitu ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membreaking news sebentar. Oke, dari Bang Emen melihatnya nih gimana Bang, channel Bang Bamtri yang kena take down ya?
Udah Iya, sama YouTube karena dia upload video kripto atau apalah gitu ya. Pokoknya dianggap itu pelanggaran bagi YouTube. Iya, iya. Ini kan sudah mental-mental mereka sih. Siapa lagi kalau bukan mereka. Tapi begini Bang Julius, ini kan konsekuensi yang harus diterima ketika kita ambil jalan untuk berjuang ya, untuk mengabarkan kebaikan. Jadi itu hal yang normatif. Jadi oleh karena itu ini juga jadi ibroh ya, pelajaran buat teman-teman. Lebih hati-hati lagi. Karena kan dunia maya ini kan ya siapa yang tahu ya. Ya. Jadi, Dunia maya ini susahnya gitu Bang, kita nggak tahu yang hantam kita tuh siapa gitu ya. Dari kiri kanan atas bawah bisa ngantam kita. jadi memang kalau kita lihat ya ini kan di era keterbukaan ini kan banyak muncul channel-channel Muslim, Kristen, itu kan saling perang apa ya, ya cyber war lah untuk mengabarkan kebaikan. Tapi kan ini kembali lagi ke pribadi masing-masing kan. Ini kan tidak fair, kalau kita bilang kan tidak fair. Seharusnya kan yang kita inginkan itu ada saling counter argumen, kemudian bisa mengulas video, menjelaskan. Ini kan menunjukkan mereka tidak siap untuk apa namanya saling inilah apa namanya ya orang bilang perang opini lah, nggak siap. Ini kan kalau sudah cara-cara begini kan ya sudah kalah sebenarnya. Tanya kan kayak Bang Nandar, termasuk Bang Julius punya juga kan demikian. Ini mulai ada tanda-tanda ke arah sana. Ya, tapi iya jadi ya ini kan inilah sudah al jihadu fi sabilillah. Ini salah satu proses jihad kita. Tetap melakukan kebaikan, kita tetap lawan. Apapun itu kezaliman ya kita lawan lah, jangan pernah surut lah. Saya kira akan muncul juga banyak teman-teman yang lain akan berkecimpung di dunia ini untuk mengabarkan kebaikan. Itu hal yang normatif itu. Ada, tapi mereka ini gini, saya lihat. Kalau kita lihat feedbacknya flashbacknya ya, ada kan lebih parah itu channel-channel yang lain. Tapi mana ada pernah Islam bersatu untuk men-take down, nggak ada, atau melaporkan, nggak ada, biasa aja. Mereka cemen sih sebenarnya. Ya oke Bang, itu aja Bang. Oke, makasih ya. Saya rasa udah cukup nih. Saya cuma ingin pemberitahuan ya supaya teman-teman tahu apa yang terjadi dengan channel Bang Bantri ya sehingga nggak jadi tanda tanya di masyarakat. Dan juga ini mungkin pelajaran juga ya, ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Yaitu jangan sembarangan buka email gitu ya. Ada link-link seperti itu jangan dibuka. Baik itu dari email maupun dari WA ya. Kadang dari WA juga ada gitu kan yang ngasih tak apa-apa aja link gitu ya. Jadi lebih berhati-hati apalagi kalau email yang kita pakai itu ya atau ID ya, email itu kan sekarang kayak KTP ya, KTP dunia maya itu ya email kita. Kalau yang KTP-nya asli ya gitu jangan dipakai untuk buka link yang gituan. Kalau mau buka link gituan ya dari HP yang lain atau dari perangkat yang lain, nggak kok yang nggak connect dengan hal-hal yang penting gitu ya, yang nggak connect sama yang kita punya rekening atau kita punya YouTube atau apapun ID yang penting-penting, jangan pakai yang secondary gitu. Kalau saya biasa gitu, saya selalu ada 2 ya backup. Jadi saya kalau untuk yang debat ini ya atau dakwah ini saya pakainya khusus gitu. Itulah saya nggak sembarangan. Ya saya kadang-kadang kalau di luar juga nggak gitu mau nggak bisa live karena kalau pas di luar saya pakai HP yang saya punya asli gitu, yang satu lagi. Ya saya ada 2. Kalau kemarin nggak bisa live di luar karena yang HP satu lagi itu memang nggak kuat narik live di luar. Jadi kalau sekarang udah kuat, jadi bisa live di luar juga. Tapi yang HP asli, saya nggak pernah mau nggak mau konekkan ke YouTube atau apapun, karena itu kan sinkron ke rekening dan lain-lain gitu, bahaya. Jadi memang harus hati-hati ya, karena di dunia maya ini kita nggak tahu gitu, serangan itu bisa berbentuk apapun. Kalau di dunia asli ya paling serangan itu kan cuma dibegal atau pakai senjata atau apapun gitu. Kalau yang dari dunia maya ini ada aja cara orang gitu. Dan penjahat itu, pencuri itu selalu punya cara baru untuk menipu orang ya. Mereka selalu update gitu cara-cara yang terbaru gimana. Jadi kadang-kadang kita telat gitu kan, belum tahu caranya udah duluan kena serang. Jadi memang harus hati-hati ya. Itu aja sih dari saya, dan saya ini mau live di yang baru ya. Kita live di yang baru, kita lagi bahas tentang oten-oten yang kejang-kejang ya. Ini oten-oten pada kejang-kejang karena pertumbuhan Muslim di NTT ya. Bahkan ini channel-channel Kristen yang lain juga udah mulai kejang-kejang semua ya, dari Kanuru, dari Pavel 88, semua udah stres itu. Ini luar biasa ya yang terjadi di NTT. Jadi saya mau bahas itu. Makasih buat semuanya yang udah join ya, dan ya kita jumpa di
di live satu lagi kalau teman-teman masih mau ikut. Oke, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah dengarkan penjelasan dan keterangan langsung dari yang bersangkutan, yaitu saudara Bamtri ya. Dan tentunya kita sebagai pendukung channel-channel Islam, kita akan mendukung channel baru Bamtri, yaitu Bamtri Official ya. Dan juga kita dukung channel barunya Al Ayubi, yaitu Mu'alaf TV ya. Kita dukung channel-channel mereka untuk terus bisa menyuarakan kebenaran Islam ya, tanpa merasa takut ataupun gelisah terhadap apapun yang terjadi di dalam melakukan dakwah melalui YouTube ini ya. Ibarat pepatah, walaupun bersilang keris di dada, pantang mundur walaupun setapak ya, di dalam menyampaikan kebenaran Islam, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, khususnya tentunya untuk memblok atau membantah tudingan atau pandangan yang miring terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan channel baru Bamtri dan juga Al Ayubi terus bisa berkembang dan berdakwah kembali seperti sedia kala ya, tanpa mengalami hambatan lagi ke depannya. Dan tentunya kita juga berharap ke channel-channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam tanpa merasa takut atas kebenaran yang disampaikan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua ya, terutama bagi channel-channel Islam, untuk kedepannya lebih berhati-hati dan waspada terhadap usaha-usaha orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak akidah umat muslim dan juga melemahkan semangat kita untuk berdakwah. Akhir kalam, tidak ada gading tidak retak. Kalau ada kesalahan, itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.